Shalom, bertemu lagi dengan Uni Yusnita. Tentu saja saya akan menepati janji saya berapa hari yang lalu. Ya, ada khotbah saya yang terputus, episode yang pertama tentang iman yang besar. Nah, sekarang kita lanjut ya. Kita lihat kembali di Matius pasal yang ke-15, ayat yang ke-21. Lalu Yesus pergi dari situ dan menyingkir ke daerah Tirus dan Sidon. Maka datanglah seorang perempuan Kanaan dari daerah itu dan berseru, "Kasihanilah aku, ya Tuhan, anak Daud, karena anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita." Tetapi Yesus sama sekali tidak menjawabnya. Lalu murid-muridnya datang dan meminta kepadanya, "Suruhlah ia pergi, ia mengikuti kita," dengan berteriak-teriak. Jawab Yesus, "Aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel." Tetapi perempuan itu mendekat dan menyembah dia sambil berkata, "Tuhan, tolonglah aku." Tetapi Yesus menjawab, "Tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing." Kata perempuan itu, "Benar Tuhan," namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya. Maka Yesus menjawab dan berkata kepadanya, "Hai ibu, besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki." Dan seketika itu juga anaknya sembuh. Hai ibu, besar imanmu. Yesus akan tertarik dengan orang-orang yang memiliki iman yang besar. Iman yang besar itu bisa menjadi besar itu berawal dari iman yang kecil. Kepercayaan terhadap Tuhan itu adalah iman, ya. Iman itu harus dipupuk, harus disiram, harus dipelihara supaya dia bertumbuh. Nah, iman itu adalah kepercayaan kita kepada Tuhan, maka supaya dia tumbuh, kita harus menjaga hubungan kita dengan Tuhan. Kita harus mengikuti jalurnya Tuhan. Perempuan Kanaan ini adalah perempuan yang tidak percaya kepada Tuhan. Awalnya dia tidak percaya, memang orang Kanaan itu orang yang menyembah berhala. Tetapi dalam pembacaan kita ini, kita melihat bagaimana perempuan ini memiliki beban yang berat, ya, beban yang berat. Dia pikul sendiri. Mungkin banyak juga ibu-ibu, ya, para wanita kita saat ini memikul beban itu sendiri, padahal kita punya suami. Banyak suami-suami zaman sekarang tidak bertanggung jawab kepada keluarganya, kepada istrinya, kepada anak-anaknya. Dan tidak sedikit juga dia menganggap istri dan anak-anak itu kadang-kadang hanya seperti hewan peliharaan. Ini tempat tinggal, ini makan. Sudah, cukup, bersyukur saja. Dia mau kemana, dia bagaimana, tidak boleh diganggu-gugat. Mungkin ibu-ibu juga mengalami hal seperti itu. Nah, dalam kondisi seperti itu, beban juga itu kan, beban juga. Ya. Kalau suami kita tidak mendampingi kita, sedangkan firman Tuhan mengatakan 2 menjadi 1, tapi dia tidak mau melakukan firman itu. Apakah kita sebagai perempuan juga akan seperti itu? Tidak melakukan firman itu. Lalu bagaimana nasib anak-anak kita? Nah, perempuan ini mengambil langkah yang tepat. Dia datang kepada Yesus. Sekalipun dia penyembah berhala, banyak orang, ketika orang juga tidak mengenal Tuhan Yesus ini, tapi satu titik di mana dia diperhadapkan dengan satu masalah sakit penyakit, tiba-tiba dia dilawat atau dia berseru atau didoakan sehingga ada pertemuan antara dia dengan Tuhan itu. Nah, perempuan ini juga, ya, dengan beban yang begitu berat, mungkin dia sudah kesana sini, hartanya sudah habis untuk menyembuhkan anak ini. Karena dikatakan anak ini menderita, sangat menderita. Setan hanya membuat orang menderita. Setan tidak pernah membuat orang itu bahagia, nyaman. Tidak.
Di balik kenyamanan, di balik kesenangan, di balik kebahagiaan yang dia berikan, pasti ada harga yang harus dibayar. Tidak ada iblis itu memberi gratis dengan tulus, saudara. Ujung-ujungnya dia menyeret, dia hadirkan penderitaan, ujungnya pun maut. Ya. Nah, perempuan ini dikatakan anaknya kerasukan setan. Artinya, kita tidak bisa pungkiri, hanya Yesus yang bisa mengalahkan iblis itu. Hanya Yesus. Perempuan ini datang, dia berseru, Tuhan, Tuhan, anak Daud. Orang yang tidak percaya Tuhan bisa memanggil Tuhan. Itu tidak salah, bukan? Bahkan dia tahu silsilahnya. Pasti dia cari tahu tentang Yesus ini siapa. Tidak sembarangan, saudara. Dan dia memohon, kasihanilah aku. Anakku kerasukan setan dan sangat menderita. Tentu dengan satu harapan. Seperti orang-orang ya, datang kepada Yesus, dia dengar, oh disembuhkan. Yang buta melihat, yang lumpuh berjalan. Dia memiliki harapan yang besar ketika bertemu dengan Yesus. Tetapi apa yang terjadi? Dikatakan di situ bahwa tetapi Yesus sama sekali tidak menjawab. Bahkan murid-muridnya juga tidak peduli. Dia katakan, aduh, guru suruhlah orang ini pergi. Dia datang berteriak-teriak. Satu, yang pertama, kita petik pembelajaran. Datanglah kepada Tuhan. Bukan karena engkau itu membutuhkan mujizat, pertolongan. Tapi datanglah kepada Tuhan. Karena Tuhan itu adalah hidupmu sendiri. Kebutuhanmu. Jangan hanya waktu datang masalah baru datang kepada Tuhan. Cari-cari hamba Tuhan. Nanti sudah didoakan sama hamba Tuhan. Sudah sembuh, sudah diberkati. Lupa lagi. Kayak bangsa Israel. Begitu. Sudah ditolong nanti ya. Sama Tuhan. Bikin dosa lagi. Lalu dihukum lagi. Dari generasi ke generasi berapa banyak yang terhilang, saudara. Sehingga Tuhan harus menghukum. Menegur, menghajar berkali-kali. Tapi janganlah kita menjadi orang yang bebal. Karena juga ada orang datang kepada Tuhan tuh ketika dia membutuhkan sesuatu saja. Nah, di sini Tuhan tidak menjawab, bahkan murid-muridnya melihat situasi seperti itu. Apa? Ya, ketika saudara berdoa meminta sama Tuhan, apa yang ada di hati saudara? Kok Tuhan tidak jawab? Kok Tuhan tidak mendengar doaku? Udah bertahun-tahun. Saudara maju atau mundur atau tinggal tetap? Perempuan ini memilih tinggal tetap. Bahkan dikatakan di ayat 23. Tetapi Yesus sama sekali tidak menjawab. Lalu murid-muridnya datang dan meminta kepadanya, suruhlah ia pergi. Ia mengikuti kita dengan berteriak-teriak. Jawab Yesus, aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Tetapi perempuan itu mendekat dan menyembah dia sambil berkata, Tuhan, tolonglah aku. Lihat perbedaan ayat di atas dengan ayat ini. Tadi dia mengatakan, Tuhan kasihanilah aku, anakku kerasukan setan dan sangat menderita. Ini Tuhan sedang membentuk gerejanya sama dengan saya dan saudara. Bawalah diri kita terlebih dahulu kepada Tuhan sebelum membawa orang lain. Bawa dulu diri kita. Ini pembelajaran dari ayat-ayat ini. Tuhan mengisyaratkan di sini. Perempuan ini adalah gambaran pertumbuhan gereja yang sehat. Diawali dari orang yang tidak percaya menjadi percaya. Ketika diproses, dibentuk oleh Tuhan. Dia tidak
mundur, saudara. Tapi dia tinggal tetap. Yesus tidak menjawab, murid-muridnya juga tidak menjawab. Bahkan Yesus mengatakan, aku diutus hanya untuk domba-domba yang tersesat dari Israel. Apakah perempuan ini mundur? Tidak, karena dia memiliki pengharapan yang besar terhadap Yesus itu. Imannya sudah mulai tumbuh. Inilah iman yang sehat. Tidak goyah oleh keadaan. Tidak goyah oleh tekanan-tekanan. Sekali Yesus tetap Yesus. Dan dia mengatakan di sini, sekarang berubah. Tadinya dia bawa anaknya, tolonglah anaknya ini yang kerasukan setan ini. Sekarang berubah, tolonglah aku. Dia menyadari sekarang. Dia merendahkan diri serendah-rendahnya. Tentu saja kalau kita sudah diselamatkan oleh Tuhan, sudah ditolong oleh Tuhan, kita juga bisa menolong orang lain. Tapi bagaimana saudara? Kita sendiri belum benar. Bagaimana kita membawa kabar kebenaran ini untuk orang? Maka banyak hamba Tuhan palsu, pendeta-pendeta palsu, ngomong tentang Tuhan tapi tidak melakukan perintah Tuhan. Itu sebabnya tidak salah dunia ini terhukum sekarang ini. Hanya corona yang bisa men-lockdown orang beribadah. Seluruh dunia. Selama ini kita juga beribadah dilarang, gereja dibakar, itu belum seberapa, saudara. Tapi corona berhasil melockdown semua tempat ibadah. Bukankah ini teguran dari Tuhan? Perempuan ini ketika dia berada di dekat Yesus itu, dia datang lebih dekat. Tetapi perempuan itu mendekat dan menyembah dia. Dan sambil berkata, Tuhan tolonglah aku. Tuhan bukan suka dengan penyembahanmu. Musik besar, wah pintar main musik, berkaliber dunia. Alat-alat musik canggih, suara bagus. Apakah Tuhan tertarik untuk hal seperti itu? Tidak, saudara. Tuhan mencari penyembah orangnya. Bukan musiknya. Bukan bagusnya suaramu, pintar kau berkhotbah. Tuhan mencari penyembah di akhir zaman ini. Hancurkanlah kesombongan itu, keangkuhan itu. Saudara ke gereja hanya mencari berkatnya. Menghalalkan segala cara. Bahkan ada gereja-gereja yang menampung orang kawin cerai, jadi gembala pula. Menantang Tuhan dengan terang-terangan. Sekarang dengan ada teguran ini, apa yang ada di pikiran saudara? Hikmat Tuhan atau hikmat setan? Hikmat iblis itu, ya sudahlah, nanti juga akan selesai. Biar ajalah, nanti juga akan. Tetapi kalau hikmat dari Tuhan, orang akan bertobat, orang akan sadar, akan menyadari bahwa kematian itu pasti. Tetapi sesudah kematian itu, kita harus kemana? Kalau saudara tidak mempunyai iman yang besar. Iman yang besar dimiliki oleh gereja yang sempurna. Hubungannya dengan Tuhan terus menerus seperti perempuan yang tidak percaya ini. Dia terus. Sekarang dia menyembah, padahal Yesus cuekin dia. Doanya mungkin tidak didengar. Saya, saudara, rasa 10 tahun saya mencari jati diri saya. Bagaimana ikut Yesus ini sesungguhnya? Oh, yang ini kok bilang begini, boleh begini. Banyak macam-macam gereja, macam-macam penyembahan. Tetapi kembali saya ke Alkitab. Dan akhirnya saya belajar lewat Alkitab ini. Iya, dikatakan di sini. Penzina itu tidak masuk surga, ya tidak. Jangan berzina. Pencuri itu tidak masuk surga. Kalau saudara ingin masuk surga, jangan mencuri, jangan menipu. Nggak bisa kompromi, nggak bisa diperkosa ayat-ayat ini. Melawan orang tua, saudara.
Hormatilah ayah dan ibumu. Kenapa ayat itu ada di 10 perintah Allah itu? Ketika kau tidak menghargai orang tuamu, maka kau bayar harganya mahal sekali. Karena itu tertulis. Hormati, hargai. Tapi yang terutama adalah Tuhanmu. Kalau kau menghargai Tuhan, menghormati Tuhan dengan segenap akal budimu, dengan segenap kekuatanmu, ya, dengan segenap isi hatimu, maka kau akan menyembah Tuhan itu dengan kerendahan hati. Orang yang rendah hati tahu hukum-hukumnya Tuhan. Siapa yang patut dihormati, siapa yang patut dihargai. Bukan karena banyak uangnya orang tua itu dihargai, disanjung-sanjung. Tapi ketika orang tua itu melakukan kebenaran, berdosa besar saudara jikalau saudara tidak menghargainya. Apalagi Tuhan yang memberikan kehidupan. Bagaimana mungkin kita mengatakan kita menyembah Tuhan dengan benar? Kita tidak bisa mengasihi istri kita dengan benar. Kita kasih istri orang, kita kasihi tetangga. Senikmat-nikmatnya perempuan selingkuhan saudara itu, dia akan membawa saudara ke jurang maut. Sepahit-pahitnya istri saudara, sejelek-jeleknya istri saudara, dia akan membawa saudara ke surga jika istri saudara itu ada di dalam Tuhan. Kembalilah ke jalur Tuhan. Perempuan ini menyadari sekali bahwa dia membutuhkan Tuhan, tidak ada lagi selain Tuhan Yesus ini. Sehingga dikatakan di sini ayat 26. Tetapi Yesus menjawab, tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Proses itu berjalan. Ketika kita ditelanjangi, kita dibentuk oleh Tuhan. Relakan saudara. Ada orang mengatakan, oh Yusnita kamu gak benar. Saya dulu begitu, oh iya mungkin saya gak benar. Oh dulu kamu begini-gini, iya. Saya terus banyak berdiam, banyak jatuh ke dalam, saudara. Saya mengintrospeksi diri saya. Iya, dulu saya tidak suka. Bagaimana mungkin orang bisa ikut Yesus? Ya orang-orang Kristen sendiri penzina, pencuri, pemabuk, pembohong besar. Apakah saya juga harus seperti itu? Saya tidak suka dengan itu. Ketika saya menerima Yesus ini, saya singkirkan sifat-sifat itu semuanya. Saya terima saja. Perempuan ini juga menerima. Tuhan Yesus memposisikan dia seperti anjing. Artinya najis. Kau tidak layak. Seringkali kita tidak terima kan? Kalau ditegur orang. Wah, emang lu siapa negur-negur gue baru kemarin jadi ini. Padahal benar kita melakukan yang salah. Tetapi kita selalu mengeraskan hati seperti bangsa Israel itu. Teguran itu saudara mahal sebenarnya. Karena orang menegur itu tinggi resikonya. Restoran yang ingin maju, restoran yang berkaliber internasional itu saudara. Orang-orang yang profesional di situ. Ketika dia buka restoran di mejanya. Kritik Anda kami tunggu. Supaya lebih bagus, lebih nikmat lagi itu. Restoran itu lebih laris. Tetapi banyak manusia ketika ditegur, yang menegur itu dimusuhi saudara. Dibenci, disakiti, bahkan dikhianati. Itu hikmat iblis yang ada di dalam diri orang itu. Perempuan ini disejajarkan, najis, iya. Kalau kita melakukan dosa, hidup di luar Tuhan, Roma 3 ayat 23, semua manusia sudah kehilangan kemuliaan Tuhan. Berarti kita hidup di dalam kenajisan itu. Hanya Tuhan yang bisa menahirkan kita, menguduskan kita. Tuhan yang bisa membersihkan kita, menyucikan kita. Tidak ada kuasa yang lain. Perempuan ini ketika dikatakan bahwa dia najis, sejajar dengan anjing itu, jawabnya apa? Kata perempuan itu, ayat yang ke-27. Benar Tuhan, namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja Tuhan. Di sini kita lihat perubahan ayat demi ayat. Tumbuh di dalam diri perempuan yang tidak percaya ini menjadi percaya dan percayanya sungguh-sungguh. Tadinya dia ditolak, didiamkan. Dia lalu merunduk, merendahkan diri serendah-rendah.
Sudah merendah, Tuhan mengatakan juga tidak layak memberikan roti ini kepada anjing. Disejajarkan. Roti bicara tentang firman Tuhan itu. Tetapi disitulah hikmat itu, pengetahuan itu mulai ditangkap oleh perempuan itu. Kalau kita terus dekat dengan Tuhan, dekat melekat, maka hikmat Tuhan itu akan diberikan kepada kita. Kita akan mengerti maksud Tuhan itu. Perempuan ini mulai mengerti. Apa jawabnya? Kata perempuan itu, benar Tuhan, namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya. Benar aku ini najis Tuhan. Benar aku ini tidak layak Tuhan. Tidak layak aku Tuhan. Tetapi kalau firman-Mu menjamah hidupku ini, maka aku akan menjadi tahir. Aku akan menjadi kudus Tuhan. Karena firman-Mu itu yang menguduskan aku. Yang akan membuat aku yang tidak layak menjadi layak. Hanya perkataan-Mu Yesus. Karena Yesus itu adalah firman itu sendiri. Dia ada firman Allah itu. Dia ada hikmat Allah itu. Kalau kita terus bergaul dengan Tuhan, terus berhubungan dengan Tuhan, maka kita akan mengerti maksud Tuhan itu. Saya mengalami hal seperti itu. Bagaimana mungkin saya tidak mengenal tadi, menghadapi hidup ini sendiri, saudara. Memutuskan ikut Yesus ini sendiri. Dan saya bisa beralih. Tadinya tujuan saya ke dunia, saya ingin cari uang sebanyak-banyaknya. Karena tekanan yang begitu dahsyat. Kita kalau nggak punya uang itu benar dihina orang. Dan benar saudara, saya mengalami. Tidak ada uang, miskin lu, hamba Tuhan kere lu. Itu saya alami saudara. Tetapi saya belajar seperti perempuan nih. Terus di kaki Tuhan. Karena saya punya anak 3 orang. Kalau saya hanya cuma untuk diri saya sendiri, saudara. Waktu itu saya tidak memikirkan anak-anak saya. Nah, mau saya tersiksa berpuluh tahun, saudara. Kalau saya mendengar ya Atur Kaunang bersama Ibu Yuli. Bagaimana Ibu Yuli, istri dari Atur Kaunang, tersiksa 29 tahun diperlakukan oleh suaminya. Suaminya terus dengan perempuan-perempuan. Terus bahkan menganiaya dia. Dia tetap bertahan. Jadilah perempuan-perempuan yang tangguh. Saya juga mengalami hal tekanan seperti itu. Diusir, dihina. Bisa saudara kalau suami dapat duit 100 juta, kita dikasih 100 ribu. Saudara. Dan saya diajar, ditekan harus bersyukur. Tetapi kalau saya belum mengenal Yesus, sudah saya lempar itu uang ke biji matanya saudara. Tapi setelah saya menerima Yesus ini, saya hanya menangis di kaki Tuhan. Terus saya menangis. Itulah yang membuat saya kuat sampai hari ini, saudara. Kalau saya bisa mengampuni ayah saya bisa mengampuni papa dari anak-anak saya. Bukan karena hebatnya saya, tetapi karena hebatnya Tuhan saya di dalam saya itu. Dia yang beri kekuatan. Kalau Yusnita Tanjung, saudara, begitu banyak orang yang menyakiti, rasanya ingin membalas dendam. Ingatlah ibu-ibu, ingatlah hai para wanita. Jangan kau terlalu mencintai suamimu itu lebih dari Tuhan. Kalau nggak ada suami kayaknya mau mati, nggak ada Tuhan baru mati kita. Di situ permainan iblis itu, ditakut-takuti kita. Kalau saya pergi melayani nanti suami saya main dengan pembantu karena itu pembantu genit. Kalau suami saya pergi nanti, saudara, kita ada di rumah saja dia bisa berselingkuh dengan orang satu rumah, saudara. Kalau dasarnya tukang selingkuh, saudara, di gereja saja banyak orang berselingkuh. Mengaku hamba Tuhan, mengaku pelayan Tuhan. Waduh, gereja-gereja besar, saudara, berselingkuh. Percaya kepada Tuhan, percayalah sepenuhnya. Saya mengambil sikap itu ketika saya melayani Tuhan. Saya melakukan bagian saya. Tidak sedikit saudara di rumah saya. Anak-anak, ya, anak-anak asuh saya. Sebelum saya terima Yesus juga banyak yang mengikuti saya. Saya senang kalau orang lain itu juga
dapat berkat dari saya begitu. Kalau saya dapat berkat dan kalau saya maju, saya senang orang di sekitar saya itu juga maju. Kalau saya pakai baju bagus, saya senang juga orang yang dekat saya itu juga pakai baju bagus, saudara. Saya sudah dari dulu itu tidak ada tuh, aduh ingin ini sendiri, ingin maju sendiri. Saya juga nggak punya. Apalagi di dalam Tuhan, dikuduskan, dimurnikan. Dan orang-orang terdekat saya, anak-anak rohani saya, berapa banyak berkumpul. Ya bahkan dikatakan waktu saya melayani dari saudara, berapalah PK kita baru melayani. Naik bus, turun bus, naik angkot. Padahal ada suami saya tuh mobilnya 2, saudara. Tapi dia bilang sewa. Kalau mau naik mobil sewa. Mungkin ibu-ibu juga punya suami yang jahat seperti itu. Jangan mundur dari Tuhan. Mari kita maju. Kalau Ibu Yuli ya, istri Bang Atur Kaunang itu bisa bertahan seperti itu, yuk kita bertahan juga. Kita nggak akan mati kalau nggak naik mobil, saudara. Mungkin dia bangga-bangga dengan selingkuhan naik mobil sana sini. Kita pelayan naik angkot, turun angkot, lalu dapat PK berbagi lagi. Ini untuk bayar anak sekolah, anak rohani saya. Ini untuk makan. Itu bertahun saya lewati, saudara. Anak-anak rohani saya, siapa yang dekat dengan saya, tahu persis penderitaan saya. Tidak pernah saya juga sembunyi-sembunyi makan. Apa yang saya makan, mereka makan. Kalau saya dapat berkat baju, dari siapa? Karena sejak saya meninggalkan pekerjaan saya, hampir semua pakaian saya atau sepatu semua itu merek Casio, saudara. Benar-benar Tuhan kirim, Tuhan kasih lewat orang-orang yang mengasihi saya. Bu Isnita untuk pelayanan ini. Tetapi saya yakin dan percaya kalau ada ibu-ibu juga yang mengalami hal yang serupa. Mari kita seperti perempuan Kanaan ini terus bertahan di kaki Tuhan sampai Tuhan menjawab doamu. Perempuan ini mengatakan, benar aku najis. Ketika Tuhan menegur kita dengan firman-Nya. Dengar khotbah keras, saudara, jangan kayak iblis begitu menantang. Ada 2 orang yang takut melihat kita. Takut hormat ada, takut kurang ajar juga ada, saudara. Kita melakukan yang benar. Iblis ketika melihat Yesus, gemetar dia. Tetapi ada orang juga rasa hormat. Ya. Takut akan Tuhan itu artinya juga hormat kepada Tuhan. Itu ada juga. Takut nanti, aduh ibu nanti tersinggung, nanti ibu nanti begini. Ada orang menjaga perasaan kita. Bukan takut yang jahat begitu hatinya. Menggerutu di hatinya, enggak. Saudara, anak-anak rohani saya kebanyakan begitu. Hanya sedikit saja, saudara, yang rada-rada jadi malin kundang, saudara, ya. Yang tidak tahu diri, yang tidak tahu membalas budi, itu hanya sedikit. Tapi lebih banyak anak-anak rohani saya itu sangat mengasihi saya. Karena kami di dalam keterbatasan kami, di dalam kami memiliki berkat yang pas-pasan, saudara, kami berbagi. Kami berbagi. Perempuan ini pada akhirnya benar-benar mendapat satu kelepasan. Karena ada pengakuan dari Tuhan Yesus Kristus di ayat 28. Dikatakan, maka Yesus menjawab dan berkata kepadanya, hai ibu, besar imanmu, dan maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki. Dan seketika itu juga anaknya sembuh. Inilah mujizat itu. Banyak mujizat-mujizat kita terima. Ya. Banyak mujizat yang sering kita terima dan kita bersaksi. Kalau kita sudah menerima mujizat pertolongan Tuhan itu, sampai hatikah kita juga melanggar perintahnya? Jangan kita memiliki hikmat seperti hikmat iblis itu. Sudah ditolong, saudara. Sudah ditolong Tuhan, berbuat dosa lagi. Lalu minta tolong lagi sama Tuhan. Ditolong Tuhan. Dan berbuat dosa lagi. Marilah kita menjadi anak Tuhan. Anak Tuhan yang berkualitas. Kualitas surgawi itu, saudara. Maka imannya akan teruji dalam situasi yang bagaimanapun.
Tidak mungkin saudara, kalau kita ada di dalam Tuhan, tidak mungkin kita bisa berselingkuh dengan orang. Tidak mungkin saudara. Sekalipun ada keinginan kita. Kita ingin juga kan dipeluk, dibelai ya, oleh seorang laki-laki, oleh suami kita. Ternyata suami kita lagi berbelai-belayan dengan orang lain. Nah kita dicuekin. Ada juga kan yang menggoda kita, yang ingin sama kita. Tetapi ketika kita berada di jalurnya Tuhan, Tuhan akan beri kemampuan untuk kita bertahan di dalam kekudusan itu. Tidak mungkin saudara, orang yang sudah tinggal di dalam Tuhan itu berani melanggar perintah Tuhan. Apalagi untuk mencuri, untuk berselingkuh, untuk menipu, untuk menghalalkan segala cara yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Tidak mungkin deh, saya rasa saudara. Saya juga manusia biasa. Ketika ada keinginan itu datang, waduh, bolehlah kita nyimpang sedikit, ya. Kok jadi hamba Tuhan nih begini, gini aja benar juga. Kok dapat kadang-kadang jemaat katanya ya dulu diledek-ledek yang kiri-kiri aja yang begini. Ya bagaimana? Oh begitu caranya. Orang apa saja, udah deh. Asal jemaat itu rame, banyak, biarin deh tukang berselingkuh ke dia tukang berjudi, udah jangan dikorek-korek dosanya, nanti sepi gerejamu. Ada juga kadang-kadang kepengen begitu, tetapi ada yang menegur di hati saya. Bukan banyaknya orang Yusnita yang akan menentukan kau berhubungan dengan aku. Bukan banyaknya jiwa-jiwa di gereja itu yang membuat aku senang dengan pelayananmu. Tapi pribadimu tetap teguh berdiri di atas kebenaran walau sendiri. Itu yang saya pertahankan sampai hari ini Bapak Ibu. Dan saya boleh melihat bagaimana Tuhan itu berkarya sampai hari ini. Tuhan tidak pernah meninggalkan saya. Dan saya sangat bersyukur sekali kepada Tuhan Yesus Kristus. Dan saya kalau mendengar anak-anak rohani saya dimanapun mereka berada. Ya. Dan saya tahu juga bahwa tidak sedikit juga mereka mendapat tantangan. Saya katakan setiap kehidupan kita yang namanya manusia pasti ada prosesnya. Lewati proses itu bersama Tuhan. Kalau jatuh cepat bangkit kembali. Selagi ada kesempatan. Karena Tuhan kita adalah Tuhan yang maha pengasih lagi maha penyayang. Dia menunggu. Sekarang ini Tuhan menekan semua manusia. Di mana-mana sekarang akhirnya orang menyembah Yesus. Semua lutut akan bertelut, semua lidah akan mengaku bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Karena kau dilihat sekarang ini, COVID-19. 19, 1 tambah 9, 10. Angka 10, angka penghukuman. Yesus sedang menghukum bumi ini, belum menghancurkan, saudara. Dia memurnikan orang pilihannya. Berbalik atau tidak kepada dia. Banyak orang sekarang masih bermain-main dengan dosa. Orang yang waras saat ini saudara, menyadari betapa Tuhan itu adalah tempat perlindungan yang kokoh. Maka dia menyerahkan hatinya hidup, mengakui dosa-dosanya di hadapan Tuhan. Runduk sujud seperti perempuan ini. Dia sujud, dia menyembah. Benar dia najis, tidak ada apa-apanya di hadapan Tuhan. Dia berdosa. Dan Tuhan benar-benar memulihkan keadaan. Diakui imannya oleh Tuhan. Itu yang penting. Jangan seperti Matius pasal 7 itu saudara. Pada akhirnya nanti banyak orang berseru, Tuhan, 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 Tuhan. Balik aja, hantu. Aku sudah menyembuhkan, bernubuat demi namamu. Tapi saat itu Yesus menolak dia. Aku tidak mengenal engkau. Enyahlah engkau. Apa gunanya kita menjadi pengikut Yesus, kita tidak diakui oleh Yesus. Saudara boleh ngaku-ngaku. Oh, dengan gelar saudara, dengan gereja besar saudara, dengan dasi, dengan jubah-jubah saudara itu. Bangga saudara. Tidak ada tertulis di Alkitab. Yesus menginjil hanya dengan pakaian biasa. Paulus menginjil hanya dengan pakaian biasa. Murid-murid menginjil hanya dengan pakaian biasa-biasa saudara. Tidak ada gelar saya lihat di situ.
Sekarang apa yang akan dibanggakan? Apa? Ditinggalkan semuanya. Karena diam di dalam rumah. Pergi juga meeting kian kemari. Berapa banyak pendeta juga sudah gugur. Marilah kita sadar dengan keadaan ini. Tidak ada satupun yang boleh terjadi di dunia ini tanpa seizin Tuhan. Tanpa maksud Tuhan. Ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, para wanita, biarkan sajalah suamimu berjalan lagi ke Mesir, berjalan ke sana sini. Tapi kau berdiam dirilah di kaki Tuhan. Atau suami yang sudah hidupnya benar, istri masih lelong sama suami orang sana sini, menceritakan atau menjual istrinya atau menjual suaminya ke orang lain dengan perkataan-perkataan yang menjatuhkan keluarganya. Supaya dia juga mendapat simpati, singkirkan itu. Karena hidup kita dipantau 24 jam oleh Tuhan. Takutlah akan Tuhan, hormatilah Tuhan. Seberapa besar berat bebanmu, wahai ibu-ibu? Kasih Tuhan jauh lebih besar. Kasih Tuhan jauh lebih dahsyat. Duduk di kaki Tuhan. Seperti perempuan Kanaan yang tidak percaya saja bisa diakui oleh Tuhan Yesus Kristus. Karena imannya. Karena dia mendekat erat. Mau diproses oleh Tuhan. Jangan jadi perempuan mata duitan lagi ya. Yang suka hanya belanja sana sini, juga laki-laki pikirannya duit saja. Nggak ada waktu untuk Tuhan, untuk istri, untuk anak. Dengan mengatakan, menceritakan tentang Tuhan. Yang dia pikir mamon saja. Sehingga keluarganya hancur berantakan. Kalau tidak ada yang jadi pendoa di dalam rumah, berpesta poralah iblis itu. Amin Bapak Ibu. Nah, untuk Jane ya, untuk Jane yang ada di Tahuna, Lina, sekalipun kalian sekarang ini ya hidup tanpa suami, ingatlah ada suamimu yang mengasihimu, yaitu Tuhan Yesus Kristus ya. Juga yang lain-lainnya ya. Sandy, mari terus bersandar kepada Tuhan. Karena Tuhan kita Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ibu Shirley, ya. Mambu, Ellen yang selalu ceria, tetaplah bersukacita. Ya, Pak Gembala Onsu, Ibu Rita, terus kita melayani Tuhan dengan kasih Tuhan. Kita percaya hari-hari yang akan datang bukan semakin baik, tapi akan semakin jahat. Itu tertulis. Tetapi kasih Tuhan semakin besar. Tuhan akan menunjukkan perbedaan. Kitab Maleki itu mengatakan, Tuhan akan menunjukkan perbedaannya. Dengan orang yang sungguh-sungguh, dengan orang yang suam-suam kuku. Apalagi dengan orang yang tidak percaya. Ya. Nah, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, ya juga Bapak Simamora yang ada di Sungai Penuh, ya Ibu Desi, Marta, ya, tetap bertahan ya tak, tetap bertahan, Mentawai tetap bertahan. Kita percaya bahwa Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang hidup, yang sanggup menolong kita. Ya Nelly Airin, nah Nelly Airin ini benar-benar ya, sekalipun kami berjauhan, tapi kami tetap sehati, sepikir, terus maju bersama Tuhan. Amin Bapak Ibu, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.